Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi. Kita buat program baru nih di HCM, Beranda Kreatif HCM, salah satunya podcast. Nah, bintang tamu pertama kita tuh Bang Dodi. Kira-kira Bang Dodi, kita mau ngomongin apa nih Bang Dodi? Ngomongin apa ya? Sakit kepalaku kalau udah masuk podcast ini. Gimana kalau kita ngomongin ini aja sih Bang? Tapi kok aku yang ngomong ya Bang? Abang lah seharusnya yang ngomong Bang. Tanya sama aku apa? Iya, aku sih pengen ngomongin tentang inventory asset management kayaknya Bang Dodi ya. Karena Bang Dodi kan kalau nggak salah tuh mantan manajer IAM nih. Baru-baru aja nih ya kan. Oke. Mungkin masih fresh lah ya kayaknya ya. Sebenarnya sih bukan karena mantannya sih Bang. Mantan tuh kan bekas artinya. Agak jelek dia artinya kalau bekas. Jadi setiap manajer di Telkom Akses itu memang harus mengerti semuanya Bang. Oke. Jadi nanti koordinasi antar unitnya lancar gitu dia Bang. Abang jangan buat isu yang aneh-aneh Bang. Mantap juga. Oke. Oke, kalau gitu bisa lah kita ngomongin ini tentang IAM ya, Inventory Asset Management. Boleh ya, Bang, Dodi ya. boleh. Kira-kira Bang Dodi, kalau IAM itu lingkup kerjanya apa aja? Boleh dijelaskan secara singkat atau panjang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, jadi kalau kawan-kawan semua ngelihat di lapangan itu kalau apel sering ada di baris-barisin, itu kan ada alker-alkernya di depan tuh ya. Terus yang nyawa-nyawa mobil ya kan. Terus abis itu material-material, ONT, STB, nah itu yang awal di IAM. Jadi setelah pengadaan, pengelolaannya itu adanya di IAM. Kepanjangan dari IAM itu Inventory Asset Management gitu Bang. Oke, kalau struktur di IAM-nya sendiri itu seperti apa ya Bang? Dari regionalnya, area, kemudian apa gitu? Ya kita masuk dalam Direktorat Supply and Commerce ya. Di regional tentunya Sumatera, kemudian ada di witel-witel masing-masing itu tim leader sama site manajernya itu ada yang ngurusin inventory, NTE, kemudian ada yang ngurusin aset juga Bang. Jadi sesuai lah sama namanya Inventory Asset Management. Nah itulah membawahi pengawasan alker-salker, material, NTE dan penjagaan aset kita lah gitu. Kalau yang sampai ujung itu admin SO ya namanya ya? Sampai ujung, kalau misalnya ini yang nonton siapa nih namanya? Yang nonton teman-teman Sobat-sobat apa Telkom ini? Akses kita semua, sobat-sobat Akses Warrior pasti ya. Bukan sobat ambiar kan? Oke, Kemungkinan nanti ditonton juga sama sobat cerdas close the door. oh iya juga ya. Oke, jadi kalau misalnya di ujung-ujung tuh Bang, yang ada di WHWASO, jadi kawan-kawan tuh kalau ngambil NTE, ya, terus material, nah itu namanya yang jaga di situ, itu bukan security ya, tapi namanya petugas WHSO. Gitu. Nah, kawan-kawan di WHSO itu melayani permintaan dari teman-teman teknisi, mau ngambil NTE di situ, mau ngambil material di situ, gitu ya. Jadi garda terakhirnya IAM itu yang paling ujung ya kawan-kawan admin SO atau yang terletak di WHSO gitu. Kalau ujungnya ini seujung apa Bang Dot? Di Sabang tuh ada admin SO kita atau enggak? Kira-kira? Kalau di Sabang belum ya. Jadi sebetulnya nanti kalau misalnya mau di list ya. Ini siapa editornya ini? Editornya siapa? Kayak ada di sini. Editornya siapa? Nggak ada. Nanti mungkin bisa dibantu ya di list ya atau buat flying text di sini ya. Nah, WHSO se-Sumatera itu di mana-mana aja. Jadi nggak semua Bang ada WHSO-nya. Ada beberapa lah. Nah, itu berdasarkan kontrak kita dengan stakeholder kita, dengan Telkom dan Telkomsel gitu ya. Jadi ada di titik-titik tertentu yang jelas untuk membantu distribusi alat-alat pendukung seperti material, NTE dan lain-lain gitu Bang. Oke. Tadi kan Bang Dodi ada bilang ngomong stakeholder kita tuh Telkom dan Telkomsel nih. Betul. Berarti stakeholder kita ada dua nih ya? Ada dua, sementara ini ada dua untuk Berarti NTE. material kita dipisahkan dua atau gimana nih Bang Dot? Pemisahan material itu sebenarnya lebih ke arah layanan ya. Jadi sekarang kita kan melayanin Indibis sama Indihome ya. Yes. Jadi Indibis itu di produknya Telkom ya, Indihome itu produknya Telkomsel sekarang nih ya. Oke. Nah, jadi material itu dibagi dua tuh Bang. Nah kawan-kawan pun bisa bedain Bang. Tapi kalau untuk kabel ya, yang pasif-pasif lah sifatnya ya kayak kabel, terus roset dan lain sebagainya gitu ya. Itu nggak ada pembedanya Bang. Kita pakai boleh di mana aja. Yang penting Oke. update ya di aplikasi kita ya. Jadi kalau kawan-kawan
provisioning, assurance ya. Kalau misalnya memang mau melakukan instalasi, tetap update di MyTech-nya masing-masing. Tentunya dengan loginnya masing-masing, Bang. Gitu. Nah, kalau NTE ada nih Bang cara bedainnya. Yang pertama, ini ada tiga cara bedainnya. Yang pertama, kawan-kawan tuh bisa tanya ke WASO. Ini ONT-nya atau STB-nya ini milik siapa? Karena di aplikasi kita itu tertera Bang, ownernya siapa. Oke. Yang kedua, ada stiker Telkomsel di ONT-ONT IndiHome. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di lapangan itu ketemu ONT-ONT, STB yang ada stiker T-nya, ya Telkomsel, nah itu miliknya IndiHome, jangan dipasang di produknya IndiBiz. Oke. Gitu. Nah yang ketiga, cara lihatnya, nanti kawan-kawan bisa lihat di MyTech atau MyStaff, lihat di menu MyNTE-nya, itu ada ownernya. Ownernya itu ada Telkom, ada Telkomsel gitu. Jadi bisa dilihat juga di situ gitu Bang. Sebetulnya ada 4 sih Bang, bonus satu lagi Bang buat Abang. Buat saya ya? Iya. Bukan buat teman-teman ya? Bukan, bonusnya buat Abang. Oke. Nanti kalau misalnya sudah disempurnakan ya, kalau sudah disempurnakan, si alat milik Telkomsel itu nggak bisa dipasang di layanannya Telkom. Oh, langsung terblok. Langsung nolak. Oke. Gitu. Tapi ini tunggu ya, nanti ada implementasinya. Mungkin update dari aplikasi selanjutnya gitu Bang. Kita tunggulah berarti gebrakannya. Itu dari HO tunggulah. berarti ya? Sebenarnya sih ini kebijakan dari ya stakeholder kita lah, dari Telkom dan Telkomsel karena kan pemisahannya ada di situ ya. Bukan dari HO-nya TA ya. Ya. Tapi lebih ke stakeholder kita nanti akan buat develop aplikasinya ke arah sana gitu Bang. Paham. Oke, tadi kan Bang Dodi juga bilang di apa ya? Di luar dari WHSO itu kita belum punya admin SO ya, kayak di Outer Sabang itu kita belum punya. Iya Bang. Berarti di kepulauan lah istilahnya kita belum punya ya. Belum punya itu Bang. Nah itu kalau untuk stok materialnya seperti apa tuh Bang? Kawan-kawan tuh ini kita bagikan berapa stream ya? Kita bagi 3 lah ya. Ada fulfillment, assurance, sama konstruksi. Ya. Kita bagi 3 itulah ya. Nah untuk provisioning atau fulfillment dan assurance itu kawan-kawan bisa merequest dari WHSO terdekat. Ya. Contoh yang nggak jauh-jauh ya di Medan lah misalnya ya. Di Medan itu untuk site area Simpang Limun itu ada kantor kita yang di Simpang Limun yang di Jalan STM sama ada yang di Deli Tua. Jadi kalau misalnya kita posisi Deli Tua, mintanya dari Simpang Limun, tapi langsung atas nama kita pribadi, kemudian masuk ke usernya kita, ya. Nanti ada user kalau untuk material tuh namanya Amalia, ya. Kalau misalnya NTE itu tadi pakai My IndiHome atau MyTech, ya, sama MyStaff gitu. Jadi langsung request aja. Nah setelah request, udah pasti udah tanggung jawabnya di kita kan. Nah itu bisa dibawa ke sana. Gitu. Makanya pentingnya itu Bang, contoh nih kayak kita satu tim, user tuh jangan abang aja, aku juga harus ada. Ya benar. Jadi kuota abang juga ada. Berarti gitu. nicknya harus aktif dong. Yang Lapornya belum kemana? punya nick, lapor ke HR, kita kan? terima nanti. Oke, Bang Dot, kalau yang kepulauan tadi gimana Bang Dot? Ya itu sama Bang, Sama kita berlakukan seperti itu. Oh satu lagi tadi ya untuk konstruksi. Nah kalau untuk konstruksi setelah dia diminta atau keluar barangnya itu kan sudah atas nama Waspangnya ya. Jadi ya udah setelah udah atas nama Waspang bisa langsung dikirim ke sana, dibawa ke sana. Oh berarti tetap online ya keluarnya dari warehouse itu betul, online harus ya? Bang. Kalau enggak entah kemana-mana nanti material Iya, kita berarti. ya kan. Jangan sampai masuk ke toko yang hijau. Iya, bahaya benar. ya. Jangan ya kalau kayak gitu Benar. ya. Ya, bukan aplikasi hijau ya. WhatsApp bisnis. Iya. Bisa. Gitu. Bisa ya, masuk ya? Bisa. Oke. Oke Bang Dot, tadi kan apa ya, IAM tuh nggak hanya sebatas NTE, pas tadi kita masih bahas NTE ya? Iya. Kita ada lagi bahas aset tadi ya? Iya, Ya, aset. aset. Ya. Nah, aset ini apa aja sih Bang Dot? Aset yang ini besar-besarnya lah. Alker-salker yang kawan-kawan pegang tuh, yang besar tuh kayak alat sambung kita ya, splicer. Oh itu mereknya puluhan juta Bang. Itu puluhan juta ya? Iya puluhan juta. Padahal kecil barangnya ya? Padahal kecil barangnya. Itulah kecil mahal. Kecil-kecil cabai rawit berarti? Iya. Nah itu barangnya itu mahal tuh Bang. Terus apalagi? Alker-salker lah pokoknya yang lain. Kayak
power meter, ya, visual light source dan lain sebagainya. Nah itu adalah di ranahnya teman-teman IAM juga untuk mencegah atau merawat barang tersebut agar tetap bisa dipakai. Gitu. Nah selain itu Bang, gedung juga Bang. Gedung juga termasuk. Gedung juga. Jadi kalau misalnya di NTE di NTE lah ya, di NTE itu kan stakeholder kita dua ya tadi ya. Ada Telkom, ada Telkomsel. Nah kalau gedung stakeholder kita beda lagi Bang. Stakeholder kita siapa tuh? Ya kita kerjasama dengan Telkom Property. Oh bermitra tapi ya. Bermitra dengan Telkom Property. Jadi setiap bulannya kan kita sewa nih Bang. Nah itu tugasnya teman-teman untuk menjaga tempat sewa kita itu kalau misalnya sudah direnovasi ya, sudah dirapiin, sudah dicantiin ruangannya dijaga. Bang Dot, untuk aset itu berarti termasuk KBM kah atau tidak? KBM juga Bang masuk aset. KBM masuk aset ya? Masuk aset juga. KBM roda 2 dan roda 4. Itu kan masuk sarana kerja Bang. Oke. Banyak nih pertanyaan nih dari teman-teman tuh. Kenapa ada kebijakan dari Dir SNC yang dulu Pak Susatyo sebelum jadi Dirut tuh? Kenapa KBM tuh nggak boleh bawa pulang Bang Dut? Sebetulnya sih lebih ke arah fungsi kontrol sih Bang. Dasarnya ini ya. Dasarnya bukan TA itu pelit, bukan. Bukan ya. Tapi lebih ke arah fungsi kontrol. Jadi gini loh, kalau misalnya dibawa pulang gitu ya. Terus amit-amit lah ini ya, kendaraannya hilang di rumah. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya, karena di luar jam kerja ya? Iya, di luar jam kerja kan. Nah, kalau misalnya kita taruh di kantor, kita kan punya fasilitas nih dari teman-teman Telkom Property atau GSD tadi ya. Ada security nih Bang. Jadi kawan-kawan tuh bisa titipin kendaraan roda 4 sama roda 2-nya itu di kantor. Nggak harus dibawa pulang. Terus kalau misalnya dibawa pulang, kasihan lah Bang TA, masa minyaknya tanggung juga. Ya kan? Iya juga ya. Nah, itu. Masa pakai uang perusahaan, bawa pulang motor kantor? Itu berarti fraud nggak? Itu kawan-kawan bisa jawab lah ya. Ya, coba ini pikirkan masing-masing aja ya. Iya, itu bisa jawab lah. Iya. Terus gini Bang Dot, KBM tuh servisnya ke siapa sih? Secara kontrak ya, secara kontrak kalau motor atau kendaraan roda 2 itu servisnya 2 bulan sekali. 2 kali lipat untuk mobil. 2 atau 3 gitu ya, tapi 2 kali lipat lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan tuh punya kendala gitu ya, nah saya juga tangkap nih banyak kawan-kawan tuh bingung mau servis ini ke siapa gitu kan. Nanti di masing-masing retail atau di masing-masing area itu ada PIC asetnya Bang. Lapor aja ke teman-teman PIC aset, nanti PIC asetnya koordinasi dengan Telkom Property atau GSD untuk mensolusikan masalah servisnya tadi. Karena kan jumlahnya banyak nih Bang. Ada kemungkinan bukan terlewat ya, tapi ada kemungkinan gini loh. Kadang servisnya bisanya, jadi kalau kawan-kawan mau melakukan servis ya, itu servis kendaraan berkala itu bisa via PIC aset yang ada di area Bang. Contoh nih, di Medan nih ada Bang Adli kan. Nah, sekarang Bang Adli itu PIC asetnya. Jadi kawan-kawan Medan ini bisa lapor ke Bang Adli untuk Bang Adli teruskan ke teman-teman GSD. Nanti teman-teman GSD itu kan mensolusikan via manarnya mereka di masing-masing area. Gitu. Berarti ke GSD juga ya? Kalau KBM tuh ke GSD juga berarti? Wajib ya? Bang, wajib. Bukan hanya gedung berarti yang ke GSD? Bukan. Jadi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, ya kan, terus gedung. Nah itu stakeholder kita GSD. Oke. Nah itu ini ya, kalau secara prosedural tuh kita menduluankan servis atau kita menunggu dari teman-teman GSD-nya Nggak usah Bang, lapor aja. Langsung lapor aja berarti Langsung ya? lapor aja. Kasihan nanti nggak dibayar baliknya. Karena apa ya? Bukan maksudnya nggak mau dibayar, tapi kadang servis kedua ini, servis kedua jatahnya itu cuman servis rutin sama ganti oli. Betul. Tapi ini enggak ganti spakbor, pasang spion, knalpot blong ya kan. Jadi aneh-aneh nih si kendaraan kita ini kan. Tapi enggak sih sebetulnya enggak kayak gitu, tapi lebih menjaga kalau ya udah servis pertama, servis kedua nanti mungkin ini ada berapa kilometer baru ini. Ya teman-teman GSD udah ada perhitungannya lah. Jadi kita percayakan aja sama mereka. Oke. Oke Bang Dot, kita masuk ke inilah topik paling inti dari IAM ini. Apa tuh? Material inventory ini. Aduh. Ya. Material inventory ini banyak ya Bang Dot ya? Aku agak deg-degan kalau ini. Material inventory itu banyak ya Bang Dot ya? Banyak Bang. Nah,
Dulu nih waktu aku masih di SS, tauku tuh dipisah ya antara material yang punyanya stakeholder kita Telkom sama Mitratel ya. Kalau dibilang dipisah, Dibedain lah gitu. bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih bang. Tapi lebih ke arah di flagging sih, di marking lah, ibaratnya kan. Ini punya Mitratel, ini punya Telkom gitu. Itu tujuannya apa tadi ya, Bang? Ya biar nggak salah material bang. Karena Mitratel punya spek sendiri bang. Oh, berbeda dengan yang kita pasang untuk Telkom. Beda. Jadi misal Telkom kabelnya itu tipe apa gitu ya. Terus kemudian nanti Mitratel, apalagi Mitratel sekarang pakainya ADSS kan. Yes. Jadi beda bang jenis kabelnya. Udah pasti berbeda Iya. gitu ya. Jenis kabel beda, aksesoris juga pasti beda bang. Oke. Nah, material itu paling banyak digunakan oleh tim profesioning atau konstruksi atau sama aja sebenarnya. Paling besar kalau yang fast moving pasti provisioning. Oke. Tapi kalau yang non fast moving itu ya teman-teman konstruksi lah, baik itu yang kita ke Telkom atau kita ke Mitratel. Oke, untuk fast moving tadi tuh, teman-teman IAM itu ya punya trik tersendiri nggak untuk menentukan apa ya ketersediaan lah supaya tetap ada, karena kan fast moving nih, Ya. nggak bisa menunggu ya. Kalau misalkan kayak material konstruksi atau apa kan memang kita bisa alasan PO dulu, baru kita melakukan pekerjaan. Ya. Kalau fast moving kan kita berurusan dengan pelanggan nih, Ya, ya kan, customer experience dong. Ya, Nah, pasti. itu kan harus tersedia selalu nih di gudangnya. ya. Nah, trikinya apa nih di IAM untuk menjaga ketersediaan barang itu, Bang Dot? Jadi bang, pertama yang kita harus pastikan itu ya, pengeluaran material itu wajib online. Oke. Kenapa wajib online ya? Supaya kawan-kawan di office ini bisa kontrol si material ini sebetulnya stoknya berapa lagi sih gitu. Ya, kalau misalnya di sistemnya aja beda sama di lapangan, secara otomatis kita nggak akan tahu nih materialnya akan habis berapa lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan buat ya, biasanya itu teman-teman itu di IAM buat pemakaian 1 hari itu berapa. Nanti kita estimasikan selama 14 hari. Nanti kalau sudah sampai 14 hari, udah menipis nih, nah stoknya ini bisa mengcover selama 14 hari misalnya kan. Nanti itu udah diminta PO lagi gitu bang. Jadi nggak sempat habis lah. Beda case-nya kalau misalnya ada keterlambatan dari ini Vendor. ya, dari vendor. Iya. Nah itu biasanya kita solusikan ambil dari area-area terdekat. Oh, transaksi antar gudang. Itulah transaksi antar gudang atau biasanya istilahnya itu disebut TAG. Oke. Tuh. Nah, misal dari Medan nih kan, nanti Medan bisa ngambil dari mana? Siantar. Atau Medan ambil dari Aceh gitu kan. Nah gitu bisa bang. Berarti kalau keterlambatan stok tuh bukan berarti salahnya orang gudang ya? Kalau dibilang salahnya orang gudang, bisa iya bisa enggak juga bang. Aku nggak bisa berani bilang itu bukan salahnya gudang bang. Nanti kan toko juga sama yang lain bang. Ya kalau misalnya memang teman-teman gudang, ini ya buat ini ya, buat yang jaga warehouse ya. Kalau misalnya teman-teman warehouse itu nggak memperhitungkan stoknya ya pasti mereka salah. Tapi kalau mereka udah perhitungkan, vendor kita yang nggak bisa supply, ya itulah bisa terjadi juga yang kayak gitu. Makanya ada solusi lain yang kita ambil dari retail lain atau area lain. Gitu, Bang. Oke. Ini ada hubungannya dengan ini sih Bang Dot. Apa tuh? Yang sekitar 3 hari yang lalu kalau nggak salah kan OSM kita tuh ada ngirim ke grupnya kita tuh yang Sumatera Paten, 8PI Laten, apa gitu kemarin ya, saya lupa juga. Sumatera Paten, Platinumkan 8PI Laten. kan begitu Oke, kan. ya. Nah, kendala paling besar 8PI Laten ini kan gamas ya. Iya kan? Yang paling banyak di Sumatera ini gamas, ya kan? Nah, gamasnya kan ada hubungannya dengan inventory, dengan material yang akan dikeluarkan. Betul. Pengeluaran material gamasnya seperti apa Bang Dot? Apakah online atau manual atau gimana? Kalau untuk pengeluaran material gamas ya, ini pengecualian. Ya, kalau misalnya kita bahasa sehari-harinya iya, ada tapinya. Oke. Kalau Coba dijabarkan nih. Ya, jadi Teman-teman kalau pada bingung kan iya, ini? jadi kalau bahasa marketingnya ada bintang-bintang nih, syarat dan ketentuan berlaku gitu, Bang. Nah, kawan-kawan ini kalau misalnya mau ngambil material gamas, itu teman-teman dari inventory itu udah difasilitasi jam malam on call, Bang. Jadi kalau misalnya memang teman-teman itu mau ngambil material, bisa langsung telepon ke PIC gudangnya. Kalau nggak nyaut PIC gudangnya, ke TL-nya.
nggak nyautelnya ke SM-nya. Naik terus ya. Naik terus dia bang. Sampai ke GM nggak kira-kira? Jangan sampai lah, Bang. Bahaya kita nih bang. Keberlangsungan hidup kita hilang nanti. Nanti teman-teman PSI Gudang yang kena ini ya. Iya. Nah jadi di situ kita kasih bang, demi percepatan kita kasih. Oke. Tapi kita follow up bang. Kita follow up 3 hari. Kita pastikan kalau nggak ada kendala budget ya, Ya. nggak ada kendala budget, material tersebut harus online. Kalau ada kendala budget. Nah kalau ada kendala budget pengecualian. Ini kan ada case juga nih bang. Ah, Karena material ini kelamaan di online kan, yes. ya. Jadi yang kena itu teman-teman warehouse. Ah, saya pernah dengar tuh. Kayaknya anak saya dulu tuh. Ah, ya. Terus gimana tuh? Nah ini tips and triknya untuk kawan-kawan yang ada di warehouse. Ya, intinya koordinasi sih bang. Jadi kalau misalnya memang budgetnya ini terkendala, kita open kok dengan teman-teman head office. Jadi nanti koordinasikan aja dengan teman-teman regional atau FZ-nya masing-masing. Jadi eskalasinya sampai nih ke HO. Supaya apa? Supaya percepatan PID-nya itu berjalan. Kadang kan gini sih bang, ada sesuatu yang nggak selesai, terkendala karena kebijakan. Ya. Nah, karena terkendala kebijakan, ada satu kondisi yang harus kita penuhi, gitu. Yang mana di kondisi tersebut pihak manajemen kita tahu kalau ini urgent, tanda kutip ya, urgent. Nah, dengan adanya koordinasi itu, ya bisa mensupport, untuk PID itu cepat selesai. Tuh. Nah, tips and triknya itu bang. Kalau misalnya kawan-kawan warehouse juga, misal nih, kok kami aja sih yang disalahin? Ya kalau misalnya nggak ngelapor ya salah juga bang. Benar. Jadi harus ada komunikasi Ya gitu loh benar, bang. benar. Itu sih. Ya itu teman-teman PSI Gudang tuh, komunikasi ya untuk Komunikasi intinya. untuk meluruskan material gamas ya. Gamas. Nah, jadi jangan ditunda-tunda lah istilahnya Jangan begitu tunda-tunda. ya. Nah selain gamas jangan dimanualin bang, nggak boleh. Selain gamas jangan dimanualin. Nggak boleh. Oke, berarti pengeluaran-pengeluaran non gamas, Ya. kayak konstruksi, PSB, Nggak boleh, asuransi Bang. itu Nggak wajib boleh. online ya. Nggak boleh. Kalau ada ketemuan manual tuh yang kayak gitu tuh gimana? Nah, itulah siap ditindak itu bang. Apa? Makanya Biasa tadi SP bang, atau gimana? biasanya kita bilangin dulu sih bang. Oh ya. Kalau bandel kasih konseling. Kalau di konseling nggak mempan lagi, ya udahlah mau nggak mau kan. Iya. Ada udah diingetin kan, baru keluarlah surat peringatan. Nah makanya untuk kawan-kawan teknisi yang ngira petugas warehouse itu gampang, mau nggak dirotasi jadi petugas warehouse? Coba ide gitu ya. Coba lah. Iya. Benar. Cek ombak sekali-sekali gitu kan. Benar. Karena kan bang, ya saya masuk di TA itu bang tahun 2013. Teknisi provisioning udah pernah, Yes. migrasi udah pernah, Yes. assurance udah pernah. Yes. Jadi ya orang luar itu pasti nampak rumput tetangga itu lebih hijau. Yes, benar. Padahal rumputnya plastik kan nggak tahu, ya kan. Gitu. Iya. Itu sih bang. Jadi teman-teman sekedar intermezzo ini teman-teman Iya. ya. Dulu Bang Dodi ini waktu di provisioning lawan berantemnya saya ini. Sebelum beliau merasakan masuk ke dalam IAM, lawan berantemnya saya ini. Iya loh. Kata-kata ini juga muncul gara-gara pindah unit bang. Jadi memang seperti itu sih ya. Aduh, ya tugas yang ngerasain ini kan sharing. Iya benar, Ya, benar. jangan ngira di unit lain ya. Yes. Dimanapun itu nggak harus gudang kok. Jadi Semua ada ombaknya masing-masing ya. Kayak teman-teman warehouse iri sama gudang karena apa? Misal sebab ada lemburnya. Ya. Ya dia nggak tahu kerjanya gimana. Teman-teman gudang pun kalau sama HCM iyalah enak HCM. Nggak tahu kan. Yes. Tekanan di HCM kayak mana nggak tahu. Ada lagi orang yang bilang, "Bang, enak di teknisi YOAN." Silahkan, rasakan sendiri. Enggak, Ya, intinya benar. setiap unit itu ada plus, ada minusnya. Ada minusnya masing-masing. Dan Benar. ada tanggung jawabnya masing-masing. Udah di mapping itu semua, Bang. Benar. Jadi teman-teman jangan takut untuk mutasi. Rasain aja dulu sensasinya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang Dor, sebelum kita close ya. Cepet kali, Bang. Cepet kali. Durasi. Oh iya ya. Mahal nanti. Mahal ya. Ini untuk material, itu kan kita ada sampai ke SO tadi ya. Awal pembicaraan tadi kita kan ada teman-teman gudang kita sampai di area-area ujung itu namanya SO ya. Iya. Nah, untuk material nyampe ke SO itu menggunakan apa? Pengiriman kah atau ambil sendiri atau gimana? Ini sampai ke SO-nya dari area atau seperti apa, Bang? Ya, dari area lah kita bilang ya. Kalau
jadi strukturnya di warehouse itu ada warehouse area, ada warehouse SO, ya kan. Barang itu pertama sampai ke area itu pasti ke warehouse area dulu, ya kan. Dari HO lah kita bilang kan, dari vendor atau transfer dari direct lain. Itu menggunakan ekspedisi bang. Kita punya banyak mitra kita di ekspedisi, ya. Nggak usah kita sebutin lah ya namanya siapa, tapi ada teman-teman ekspedisi itu yang mensupport kita. Nah, itu pun nggak ada biaya bang di lapangan. Oke. Iya. Semua ditanggung ekspedisi. Iya, semua ditanggung oleh ekspedisi karena ekspedisi sudah ber-KHS. Ya. Nanti teman-teman ekspedisi kita akan ngerekon ke head office-nya kita per bulan. Jadi bulan nanti bisa direkon. Berarti termasuk biaya bongkar tadi. Termasuk biaya bongkar. Nah, ini kebijakan yang baru ya. Per 15 September kemarin itu ada nota dinas bang. Bahwasanya isinya itu harga pengiriman itu sudah sama dengan bongkar muat, dan secara kontrak itu sudah ACC antara teman-teman ekspedisi sama TA. Harganya juga sudah sepakat. Itulah kenapa kalau kawan-kawan lihat sekarang nggak diperbolehkan lagi kita mengeluarkan nota atas kerjasama kita dengan pihak ketiga yang membantu kita melakukan bongkar muat itu tadi bang. Karena harus mengurunin dari ekspedisi itu benar ya? Iya. Gitu ya? Nah kalaupun memang teman-teman ekspedisi mungkin punya kenalan atau punya pihak ketiga, nah itu bukan di ranahnya kita lagi, tapi udah Itu di sama ranahnya. mereka gitu Iya, ya? udah di ranahnya teman-teman ekspedisi. Intinya berarti teman-teman TA itu terima bersih barangnya. Terima bersih. Ya, terima bersih barangnya. Oke. Berarti kan itu pengiriman ke outer ya kita bilangnya. Iya. Untuk yang menentukan tuh kebutuhan setiap outer tuh siapa tuh? Apakah PSC gudang atau usernya itu? Teman-teman warehouse itu pasti dapat datanya itu dari user. Oke. Nah, kita minta tolong juga ke teman-teman provisioning sama Esuren ya. Nanti di feedback lah ke warehouse masing-masing. Kami itu sebetulnya sebulan butuh berapa. Kalaupun memang hitungan dari teman-teman warehouse itu meleset, nggak apa-apa, koreksi aja. Karena nggak jarang gini sih bang, kalau misalnya kita baru selesai pembangunan, itu biasanya order kita banyak itu. Besar-besaran justru ya. Besar-besaran malah. Jadi IndiHome ini kan bisnis kita sama IndiBiz itu fixed broadband ya. Jadi semuanya itu tergantung dari ekspansi jaringan kita. Betul. Kalau misalnya ekspansi jaringan kita makin luas, otomatis permintaan yang ada itu Makin bisa besar. tertampung kan Ya. sama kita gitu. Jadi makanya order itu jadi semakin banyak. Otomatis kalau order semakin banyak, kita di unit support ini harus mensupport kawan-kawan striker ya, teman-teman teknisi, teman-teman petugas lah yang ada di lapangan itu dengan tersedianya material sama NTE tadi gitu untuk dipakai oleh mereka. Oke. Itu berarti sampai ke tadi yang ke di luar outer itu tadi yang paling ujung ya kayak Sabang gitu. Betul. Semua sampai ke sana ya. Nah, Sampai. kan ini beda ya sama NTE kan, kalau inventory itu kan nggak ada SN barcode-nya segala macam. Enggak ada bang. Berarti kan kemungkinan untuk fraud lebih besar ya Bang Dot ya? Nah makanya itu kawan-kawan teknisi harus update di IndiHome-nya. Berarti betul-betul kita harus percaya sama teknisi-teknisi kita yang ada di luar sana berarti ya? Iya. Ya, oke. Fungsi kontrolnya itu bang, kalau misalnya kawan-kawan minta itu dikasih kuota bang. Sistemnya itu kayak sistem tangki bensin. Ngerti maksudnya? Jadi kayak misalnya isi tangki bensin kendaraan kita itu isinya 10 liter. Yes. Kalau kita udah pakai 2 liter, kita cuma bisa ngisi 2 liter lagi. Itu kan. Sementara yang 2 liter itu juga harus tahu itu lari kemana aja kita. Nah, itu juga berlaku bang untuk material kita. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pakai untuk pelanggan A, itu kawan-kawan juga tulis di berita acaranya gitu bang. Oke. Berarti tetap teknisi di ujung sana harus melaporkan pemakaian itu setiap harinya ke admin SO terdekat ya. Ya, bang, aku minum dulu boleh? Oh boleh, silakan Bang. Nanti kedepannya mungkin gelasnya ada tulisan Telkom Akses. Oke, Bang Dot, paling itu aja ya yang mau kita tanya tentang inventory asset management. Iya, Bang. Ya. Itu tadi hasil kumpulan pertanyaan dari teman-teman seluruh Sumatera tuh Bang Dot. Oh iya, makasih lah buat kawan-kawan yang udah nanya ya. Jadi sebetulnya kami senang nih bang, ada wadah kayak gini ya. Inilah kembangin lagi lah, karena pertanyaan kawan-kawan antar unit ini itu sering membuat kita terkotak-kotak. Jadi mereka nggak tahu nih apa yang dirasain sama Iam kayak mana. Kayak tadi lah kan,
dia nampak rumput tetangga lebih hijau, padahal nggak tahu kita rumputnya itu imitasi atau enggak. Ya kan? Berarti cocoknya nih setelah Bang Dodi kita undang orang-orang manajer dari IAM atau dari Profesioning gitu ya. Boleh, tapi bicaranya yang lain. Gitu kan. Ya, Biar sama ngerasainnya ya, kayak bener. saya juga. Nanti manajer Profesioning bicarain SPBU gitu. Boleh. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai dengan Bang Oke, Dodi. siap. Thank you Bang Dod. Sip. Nanti kita buat kejutan-kejutan lainnya untuk beranda kreatif kita ini, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya.